Gaban itu Tenryubito. Masa sih? Balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gue Steve dan Kotora. Nah, ini kita habis ngelewatin minggu yang seru banget ya ternyata sebenarnya ya. Karena minggu lalu tuh ada One Piece Day yang pasti. Betul, itu happy banget tanggal ya. 22 Juli kemarin dan kita juga datang acaranya yang di Spark. Di situ banyak komunitas-komunitas One Piece yang udah hadir. Sekalian launching brand suatu produk ya. Launching suatu produk brand. Ini kita sebut aja lah karena ini kan kaosnya juga dapat dari sana tuh dari ini. Ini Uniqlo. Uniqlo. Jadi kemarin tuh intinya dari Uniqlo juga ada ngadain ngasih banyak merchandise lah buat yang nakama-nakama yang hadir di Senayan Park kemarin tanggal 22 gitu. Ya, Uniqlo kedepannya kalau muncul UT lagi, mau One Piece lagi boleh lah. Boleh lah ke Fashion juga ke ceramah. Ada kontak-kontak lah di sini ya biar kita bisa pakai gitu kan. Itu satu tuh tadi yang One Piece Day di situ rame ya, maksudnya komunitas-komunitas rame. Ini dari mana aja tuh, dari Bekasi ada, Karawang ada, Cikarang ada kan? Kalau nggak salah Cikarang atau Karawang ya kemarin, lupa. Tapi yang Karawang. Cianjur ada, Tangerang udah pasti ada dan tentunya Opi Mall yang paling biasa. Tuh kaosnya udah dipakai sama Oktra tuh Opi Mall tuh, gitu. Terus ada influencer juga KOL gitu kan, seperti Cancil dan kawan-kawan juga ada gitu. Oktra Lip Opi ya semua ini. Sosokan Anda ya. Jangan, gak boleh. Nggak, pokoknya rame banget. Nah itu tuh baru satu tuh dari keseruan di minggu kemarin. Karena yang kedua tentunya ada chapter 1189 yang mau kita bahas nih gitu. Itu juga seru banget. Nah nanti kita bakal bahas. Tapi sebelum kita bahas chapter itu, jangan lupa di like and subscribe dulu guys channel Upstation Media ini buat yang lagi nyari berita-berita seputar e-sports, gaming, anime, manga, movies, hobbies lainnya juga ada di mana aja nih sosial media kita teman-teman, banyak ada di Instagram, TikTok dan juga di YouTube. Teman-teman juga yang mau baca artikelnya bisa kunjungi aja di website kita di upstation.media teman-teman ya. Nah itu tadi yang kedua nanti bakal kita bahas lah ya lebih dalam karena kan kita episode kali ini beda chapter. Nah yang ketiga sebenarnya ini ada yang lebih seru lagi. Ada apa lagi nih kok? Teori Joy Boy Kicau Mania. Iya, tapi ini gue belum tahu ya, ini tapi sumbernya tuh dari mana sih kok? Nggak tahu, ini dari internet. Gue juga belum sempat nelusurin. Meledak dan semasif itu gitu loh. Karena gini, walaupun ini cocok logi, gue yakin mungkin nakama-nakama di sini banyak yang udah tahu juga. Cuman ini kita rekap sekali lagi aja mungkin buat yang belum tahu ya. Jadi minggu kemarin itu ada teori yang beredar yang menyatakan bahwa Im Sama itu adalah burung beo atau parrot gitu. Jadi dia adalah piaraannya si Joy Boy. Walaupun memang banyak cocok loginya, tapi ya makin kesini makin berkembang masif sampai hari ini nih, hari Senin waktu kita syuting itu teori yang terbaru adalah Joy Boy sama Im Sama itu piaraannya Davy Jones. Jadi mereka tuh burung beo sama monyet. Itu kan tipikal piaraan bajak laut pada umumnya gitu kan. Terus ada lagi yang bilang Straw Hat-nya lah itu tuh tempat burung beo sebenarnya, makanya kenapa itu berharga gitu-gitu. Jadi banyak banget teori-teori yang itu beredar. Gue juga belum sempat nelusurin asal muasalnya dari mana, tapi yang pasti udah dibahas di banyak forum-forum, grup atau page-page yang berhubungan sama One Piece. Konten kreator One Piece juga banyak banget yang bahas. Gue kemarin juga lihat Arya juga udah bikin postingan soal ini gitu. Karena dia udah gak tahan juga kena spoiler sana sini kan terkait ini. Spoilernya begitu dahsyat lah di sosial media. Jadi masif banget ya. Mungkin buat yang udah ini kita iniin sedikit aja. Jadi teori kenapa bisa cocok loginya masuk? Di akhir aja apa mau di depan aja nih? Di akhir nanti mungkin kayaknya kita bakal bikin satu episode khusus sih soal teori ini buat ngebahas lebih dalam. Tapi ini kita rekap sedikit aja kali ya. Jadi sebelum kita mulai beda chapter kita rekap dikit teori tentang Im Sama adalah burung beo ini gitu kan. Yang pertama yang gue tahu tuh kenapa bisa masuk adalah yang siluetnya dulu. Siluetnya yang bentuknya itu kayak burung beo. Yang hitam. Nih kita juga sempat bahas di Obsession nih. Siluet yang hitam itu soalnya mirip banget sama jambulnya burung beo. Terus ada juga panel di mana coba boleh di next nggak nih? Nih boleh diinihin next. Nih tuh kan siluet ini tuh mirip banget sama kayak jambulnya burung beo gitu. Waktu itu soalnya kan banyak bertanya, ini bentuk imut tuh kayak gimana sih? Itu mahkota bukan ya? Soalnya mahkota kok tinggi banget ya. Tapi kalau jambu burung beo masuk sih. Coba next lagi tuh. Terus ini yang total juga, soalnya ada beberapa spesies burung beo yang punya total hitam kayak gini. Total putih sorry. Terus kulitnya hitam ya, itu kan mirip wujud humanoidnya. Terus ada lagi next
Nah, ini juga yang soal apa lambang world government itu mirip sama lambang mainannya burung beo yang bisa muter-muter gitu kan. Terus next lagi. Jadi Nah, world government ini mainannya Im Sama ya? iya Wah. bisa dibaratnya itu. Nah ini sebenarnya selain di luar ini tuh masih ada lagi. Ya itu yang kata-kata namanya sendiri. Burung beo itu kan dalam bahasa Jepang omu. Omu bisa diartiin juga wordplay yaitu o sama mu. O itu kan raja. Mu itu kekosongan. Jadi raja di tahta yang kosong gitu. Omu dan imu mirip gitu. Itu satu. Terus yang ininya lagi apa lambangnya Tenryubito. Lambang Tenryubito yang asli mirip kan bentuknya kayak cakar, bilangnya cakar naga kan awalnya. Tapi dipikir-pikir mirip juga sama cakar burung beo dengan ininya jari 3 ke depan dan ini satu sama ke belakang ada gitu satu kan. belakang gitunya. Betul, itu juga tuh. Terus ada beberapa teori lagi yang bilang ini yang lebih cocok logi ya. Covernya volume 20 kalau nggak salah atau volume berapa ya, pokoknya yang Alabasta. Oke. Itu kan ada 5 tokoh, tengah-tengahnya tuh ada Karu. Intinya semuanya ngarah ke Unggas. Tapi itu cocok logi ya guys, sekali lagi kalau yang itu mah. Terus ya itu semakin kesini semakin berkembang. Makanya ada yang bilang tadi juga kita tutup teorinya kenapa Rogernya ketawa. Ya karena itu begitu nyampe Laughtale, dia ngetahuin rahasia ini sebenarnya. Nah ini nih cover yang tadi dimaksud tuh. Dengan ini 5 ini seperti Gorosei dan di tengah-tengahnya ada Unggas gitu kan. Yaitu Karu. Cuman ya ini cocok logi lah guys. Sekali lagi ini mah. Cuman ya gitu banyak fans-fans yang maksudnya mencocok logikan segala sesuatunya sampai ke situ tapi masuk gitu sebenarnya kalau kita perhatiin ya kan. Nah, yang bikin Roger ketawa ya tentunya karena mungkin dia ngelihat selama ini ternyata penguasa dunia itu adalah bentuknya burung beo gitu kan. Masa ternyata begitu gitu. Dipermainkan oleh burung beo. 800 tahun dipermainkan burung beo. Nah makanya dia ketawa mungkin seperti itu. Tapi ini nggak menjawab ya apa pernyataan mereka yang bilang ini belum waktunya buat mereka buat tampil. Kan waktu itu Rylek sempat bilang gitu kan, Rylek atau siapa pokoknya kru Roger makanya memutuskan untuk abis itu bubar. Pokoknya intinya mereka merasa itu belum waktunya mereka buat tampil. Kalau cuma sekedar fakta, ya ini burung beo, kenapa jadi ke sana gitu kan kesimpulannya. Tapi gua yang itu kayaknya udah ada teorinya deh. Kenapa? Jadi yang dibilang belum waktunya adalah kan sejauh ini kita lihat telur di kapalnya Roger. Itu telur burung beo gitu. Itu katanya telur counternya burung beo. Telurnya belum netes. Iya gitu. Tapi apa predatornya burung beo, burung elang gitu. Tapi bilang ada juga satu sisi yang bilang teorinya itu telur burung beo itu. Tapi kan ya masa Im Sama kan udah ada dari zaman lama. Dulu, iya. Makanya. Ya itu gue sempat lihat sih teori yang telur di. Tapi kan itu sempat kita bahas di episode kita juga. Tuh sampai sekarang belum tahu itu isinya apa sih gue. Telur naga. Tapi gue sempat itu penasaran sih. Itu pasti satu hal yang penting. Ya. Makanya dibawa di kapalnya Roger. Soalnya kemungkinan juga bisa jadi itu senjata kuno karena kan sosok senjata itu kan belum ketahuan belum lah ya. Pasti adalah sebuah benda kan. Karena kan Poseidon kan makhluk hidup gitu kan. Nah itu intinya banyak banget memicu teori-teori gitu guys dari si teori Imu adalah burung beo ini. Makin luas ya. Nggak tahu nih teori burung beo nih dari mana nih gue nggak tahu. Gue bangun-bangun nggak tahu udah ada. Gue juga jujur belum sempat nyari asal muasalnya. Tapi yang pasti ya dari forum-forum di internet sih gue yakin ininya. Nah itu dia. Apakah sumbernya dari orang yang dibocorin Oda atau gimana gitu kan kita masih belum tahu nih ya gitu. Cuman ya secara so far yang kita udah tahu sejauh ini bukti-bukti tadi ya masuk aja sih. Kalau gue tipe yang belum terlalu setuju sama teorinya, tapi teorinya masuk semua sih. Maksudnya cocok loginya masuk semua ke yang dimasuk-masukin semua. Cuma gue kayak masih belum serak aja gitu, kurang gitu. Kalau gue justru ini kayak agak ciri khas Oda gak sih? Iya sih. Oh gue lupa ada satu lagi yang ini yang di kolom SBS. Di kolom SBS ada yang pernah nanya Im Sama tuh apakah wujudnya seseorang yang bermulut runcing dan ke atas gitu. Terus pokoknya Oda gak mau jawab dengan ini aja. Gue iyain aja dah. Ya gue iyain aja dah. Pokoknya Oda ngeles aja gitu. Di situ. Dia gak mau jawab dengan gamblang. Ya suka-suka lu lah kata dia gitu. Karena gue paling kurang setuju karena Oda ini selalu bermain dengan siluet karena kita nggak bisa percaya sama siluet Oda. Betul itu dia. Jadi siluetnya memang nggak bisa dipercaya 100%. Karena sama yang satu lagi orang
nyocokin dia sama burung beo yang toto-toto itu karena kita warna aslinya aja belum ketahuan guys. Itu nggak tahu hitam. Iya. Itu kan tebakan kita doang. Bener. Kayak apa namanya? Karena itu di manga Lunarian. karena digelap-gelapin aja gitu kan. Jadi kita spekulasinya dia kulitnya gelap gitu. Nah, itu semua nanti mungkin kita bahas di episode terpisah deh guys. Ya Jadi teman-teman, nanti kita bedah jadi lebih nanti dalam di lagi. chapter ini di episode ini teman-teman yang punya teori tentang Im sama itu beo boleh tulis di kolom Boleh. komentar biar bisa kita bahas di next episode. Next ya, Pak, ya? episode betul. Jadi buat baik yang pro maupun kontra gitu. Jadi boleh dijabarin. Kalau memang teorinya bagus nanti kita coba bacain atau Betul. kita bedah bareng-bareng nanti di Betul. next episode Betul. gitu. Kalaupun itu pro terus yang menguatkan apa, kalau kontra boleh apa juga. Apa juga. Kurang nih karena ini gini. Nah, boleh. Boleh banget teman-teman nanti kita bisa bahas, kita bedah. Kita bedah lebih dalam. Lebih Jadi habis dalam. bedah chapter kita bedah teori. Bedah nanti. teori, betul. Gitu. Karena ini masif banget dan rame. Sama kayak waktu itu kita bahas teori ini Harley Text kok. mirip. Iya. Enggak semasif Harley Text menurutku Iya masih belum sih. semasif itu, tapi cukup mengejutkan karena apa ya? Gua sih pribadi justru suka sama teori yang gini karena konyol, agak menjadi kayak ciri khas Oda gitu, tapi masuk. Jadi bukan yang sekedar maksa atau liar banget, tapi secara cocok logi ya masuk juga nih Masuk, gitu dan iya. lucu gitu, benar-benar di luar ekspektasi Iya, iya. orang. Makanya banyak yang komen juga kan, Oda langsung geleng-geleng, aduh ketahuan nih. Harus cari ending baru nih Gue juga bikin Gitu. konten itu kan di kolom komentar gue bilang ada yang beberapa bilang Oda so tahu lu kata dia gitu. Ada juga Oda yang bilang iya ini saatnya minggu depan kan libur nih. Iya. Nah ini saatnya gue Saatnya libur dulu gua nih ganti dulu nih. cari ide lain. Cari ide lain nih udah ketebak nih Imu siapa nih gitu. Iya, kan. soalnya build up-nya udah lumayan jauh sih. Iya. Ya, gitulah guys. Pokoknya nanti kita coba bedah teori tersebut di secara terpisah. Nah, buat kali ini sih kita tetap mau bedah chapter dulu karena chapter ini juga nggak kalah seramainya sebenarnya sama teori itu. Betul. Karena Seru banyak banget juga teori yang keluar dari chapter ini. Bener, makanya tadinya kita mau aduh gimana ya, mau disatuin tapi dua ini yang berbeda gitu kan. Iya, Udahlah iya. kita bedah chapter Iya, aja buat tapi sebelum episode kali masuk ini. bedah chapter, kita belum ucapkan selamat anniversary buat One Piece kok. Yang ke yang 29. ke-29. Selamat ulang tahun One Piece yang ke-29 Iya. dan harapannya apa aja nih Tra? Ya, itu paling utama. Kemarin kita udah Paling bikin semua utama. kontennya. Paling Harapan utama. paling utama dan semua orang pasti berharap yang sama adalah semoga Oda Udah sehat selalu gitu ya. Kita juga sih, kitanya juga Kita sih biar juga. kita bisa menikmati Kita juga bisa karyanya nikmatin Oda. endingnya benar. Betul. Jadi semua Sampai nakama ending. juga sehat selalu gitu kan. Tapi nakama-nakama yang kita kasih minta ucapan, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang One Piece cepat tamat, ada yang jangan tamat dulu gitu kayak. Jadi kalian yang mana teman-teman? Kalian mau One Piece cepet tamat atau nanti nanti dulu aja. Iya, gitu. iya. Menikmati terus. Jadi kemarin Oktra sempat bikin Iya. konten guys di One Piece Day itu. Pokoknya semua nakama yang datang ditanyain sama dia selamat kasih ucapan selamat kan dan harapannya kan. harapannya Nah, apa? gitu. Banyak yang kontra dan kontra. di sini. Iya, gue juga bingung kayak ada yang bilang jangan tamat dulu, ada yang pengen cepet-cepet tamat gitu. Kostip yang pengen cepet tamat apa yang Gue bukan pengen cepet tamat, gue cuma berharap supaya endingnya memuaskan Oke. gitu doang sih. Jadi Masuk semoga sih, Oda iya, tetap iya, sehat iya, dan semoga endingnya memuaskan buat jadi semua kok orang. nggak masalah dia mau tamat kapanpun. Ya, yang penting kalau bisa sih tapi sebelum gue mati ya. Masa nanti gue Iya keburu sih. mati Asli penasaran sih. gitu kan. Asli iya. Iya iya. Ya, jangan lah Di ya, waktu kalau yang bisa, pas di lah waktu yang maksudnya. pas. Iya jangan ada yang ngegantung juga. Bener. Gitu, Jadi ya. gue sih nggak berharap kayak udah biar dicepetin deh jadi 2 tahun lagi jadi tamat. biar Jangan. Odanya nggak buru-buru Nggak juga buru-buru, bikin bener. cerita gitu. Biarin Jadi dia ngawur. masak. Tapi yang penting jangan sampai Benar, gosong. benar, Masa benar. 20 tahun lagi nggak mungkin dong gitu kan. 20 tahun lagi kok ya gua udah punya cucu kayaknya nanti. kayaknya gua. Udah punya cucu itu nanti kayaknya. Makanya janganlah kalau 20 tahun lagi ya tentunya nggak berharap gitu. Cuman ya sesuai pace-nya Oda aja lah. Iya. Gue serahkan pada Oda. Yang Betul. penting memuaskan gitu kalau gue harapannya. Ya, di One Piece Day teman-teman juga tulis harapan teman-teman di kolom komentar teman-teman buat One Piece apa ke depannya ya. Betul. Dan kalau siapa tahu di daerah kalian ada yang merayakan One Piece Day juga atau ada event Iya. juga, mungkin boleh cerita di kolom komentar Bener, guys bener. gitu. Iya. Soalnya kemarin karena di Jakarta ya tentunya Ya, paling kita daerah ngadirinnya di Jakarta Jabodetabek ya. ininya gitu dan sekitarnya lah. Oke, mungkin itu aja langsung kita masuk ke beda Beda chapter chapter. 1189. Ini kita nih. intermezzo aja udah Habis 30 berapa menit pun 30 menit lu nih. Enggak, soalnya banyak serius makanya Iya. minggu kemarin tuh minggunya One Piece banget dah Iya, gitu iya. selama seminggu kemarin.
Nah ini chapter 1189 yang dikasih judul Raja Dunia. Dikit lagi 1190 loh. Iya gila gak kerasa kan. Ini cover story-nya unik kok. Apa nih? Koko udah pernah lihat belum ada game baru, game monyet, sama kayak gini. Oh belum, gue belum lihat. Jadi, game baru apaan ya? Ini kan judulnya 3 kera biksu yang tidak bisa melihat, tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Ada game monyet yang mau buat mecahin bom. Iya. Buat masing-masing dikasih ini kan nggak bisa ngeliat, nggak bisa dengar, nggak bisa ini. Kok ini sama tuh, gitu? Ini tuh dari idiom jadul sebenarnya kan yang hear no evil, see no evil, sama speak no evil. Tapi monyet memang. Nggak harus monyet. Tapi intinya pokoknya gitu buat setan sih biasanya nggak harus monyet. Cuman mungkin yang di game ininya monyet. Monyet ini juga monyet sama banget lagi nggak tahu game apa lupa gue namanya. Ya. Memang persis tuh yang satu nggak bisa nggak ngomong, Zoro nggak ngomong, Luffy nggak bisa lihat, Sanji nggak bisa dengar. Jadi saling nutup. Iya. Terus kita dikasih lihat juga di situ Naminya besar ini sendirian, kepalanya ya, besar sendiri maksudnya yang lain monyetnya kecil-kecil karena ini kan manusia gitu. Lagi marah-marah ngelihat cuciannya yang kotor dinodai sama monyet jahil ini nih. Soalnya pelakunya jelas mereka semua karena tiga-tiganya kotor. Gila, gede banget ya rumahnya juga tuh. Buat beberapa fans musuhnya Oktra kok ini gitu? Sebenarnya ini tuh semacam kayak foreshadowing buat beberapa fans musuhnya Oktra karena menggambarkan 3 ekor monyet yang punya Hao di krunya Luffy. Oh, ya kan gitu. Jadi artinya udah diakuin si Sanji ini sebagai 3 orang pemilik Hao yang setara nih, Luffy, Zoro, Sanji gitu. Itu kan tapi ya teori ini fans lagi balik lagi. Tapi anyway ternyata Zoronya punya pedang loh. Gue baru lihat. Ininya benar-benar ngegambarin ciri khas ini masing-masing dari alis ngelingkernya Sanji gitu kan, ininya sebelah juga. Rambutnya juga gitu. Luffy ada bekas lukanya juga. Iya, Luffy sih dengan pose khas Nika yang paling gampang kelihatan gitu kan, ketawa, pegang kepala, pegang perut. Zoronya sih ya dengan 3 katananya gitu. Cuman ya ini mungkin emang sekedar itu aja sih. Kalau dimaknain mungkin nggak terlalu banyak yang bisa kita gali sebenarnya. Kalau request rata-rata gitu sih, nggak ada yang tersembunyi dari Oda biasanya. Iya. Coba di atasnya ada apa lagi sih? Kayaknya nggak ada apa-apa lagi juga kan? Nggak ada. Coba Nami marah-marah, ya bajunya juga nggak ada yang gimana-gimana gitu kan. Gue salah fokus aja sih itu di tinta-tintanya maksudnya. Iya, nodanya kan gitu. Oke, next. Kalau gitu langsung aja. Dikasih judul Raja Dunia. Nah ini langsung lanjutan dari 1188. Yang terakhir kali Luffy ditusuk sama Im Sama itu ya. Ditusuk sama Im Sama. Di sini Luffy-nya masih sekarat gitu kan. Dia langsung dihantam sama Im Sama ke arah pohon sambil ditusuk tuh. Jadi diterusin tusukannya ke arah pohon. Dia gitu. Sampai tembus bahkan pohonnya. Di sini kita wah gila sih ini serangannya Im Sama yang ini. Pohonnya ini berurat-urat gitu kayak berakar-akar gitu ya. Pohon elbaf kan memang kayu Adam mungkin ya beda karakteristiknya karena dia jauh lebih kuat dari kayu biasa gitu kan. Makanya pohonnya seperti ini mungkin. Terus next ke bawah. Nah, ini di sini nih telak banget sih. Usopp langsung menjadi sesuatu. Di sini langsung banyak fans termasuk gue yang langsung wah ini Ken Bun-nya udah bangkit nih, Ken Bun-nya Usopp akhirnya nih Usopp gitu. Advance Ken Bun. Soalnya dia di antara grup ini tuh kan sebenarnya kalau bicara haki ada Jinbe di situ. Jinbe yang harusnya paling advance di antara semuanya ya kan, ada Nami, Brook, Franky, Jinbe. Ya harusnya Jinbe yang paling jago hakinya kan. Jinbe sama harusnya Loki. Oh ya Loki, tapi kan Loki mah nggak terlalu ini sama Luffy, nggak terlalu akrab. Nah, makanya di situ pas yang pertama digambarinnya adalah Usopp dan Usopp yang pertama nyadar itu langsung memicu teori fans di mana wah ini mah Ken Bun-nya Usopp nih pasti yang bangkit gitu. Terus kayak balik lagi. Nah terus di situ dia langsung nengok, terus Nami nyadar, kenapa? Ada apa Usopp? Gitu. Terus Luffy, dia baik-baik saja kan? Si Usopp langsung lihat ke arah Luffy gitu. Memangnya kenapa? Jangan membuatku takut dong gitu si Nami bilang. Aku yakin dia pasti akan baik-baik saja gitu. Terus Nami, sebaiknya kau jangan lupa kalau sosok yang dihadapi Luffy itu bahkan mampu mengalahkan raksasa bertubuh sebesar ini, kata Jinbe. Hey. Manusia ikan, aku ini masih belum kalah tahu kata si Loki. Masih gak mau ngalah ya ngelak dia. Ditambah lagi
tidak salah lagi bahwa haki milik Luffy mendadak melemah secara drastis tuh kan. Jinbe juga bisa ngerasain. Cuman ya itu kenapa Usopp yang bisa nyadar duluan? Mungkin apakah emang Kenbun dia lebih advance? Betul. Gitu. Di situ Raknir tetap setia nungguin dengan mukanya. Iya, gitu. nungguin. Gitu. Next ke bawah. Next. Nah, di sini terus lanjut ke Franky sama Brook yang lagi nolongin Shuri. Oke, esnya sudah mencair semua kata Franky. Putri Shuri. Gitu. Awas, jangan sampai suhu tubuhnya naik secara mendadak, kata Franky. Jangan cemas, aku sama sekali tidak memiliki panas tubuh kok. Benar sih. Apa namanya, bone jokes lagi ala-ala Brook ya. Karena dia emang tulang gitu kan. Terus, apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Apa saja yang terjadi sejak saat itu? Ini benar-benar dirimu kan? Ya, itu semua pertanyaannya Brook keluar semua. Langsung dilontarin semua ya. Padahal orangnya belum sadar. Nah, Putri Shuri, gitu. Tiba-tiba muncul Raknir. Hey, tolong jangan mengganggu kami, kata Brook. Terus itu si Usopp tuh mau nembak ke siapa sih? Maksudnya mau jagain si Putri Shuri ya kayaknya. Takutnya dia takut sadar tuh kan. Benar. Brook, semua baik-baik saja kan? Kalau sosok jahatnya kembali tersadar gitu. Jadi dia udah siap-siap kalau Shurinya masih jahat mau ditembak. Tapi tiba-tiba sebelum mereka beres ada kapal yang datang. Hajrudin, kita ini terlalu ngebut tahu. Wow, ada Hajrudin sama Gert di situ. Nah, maju Maxim, terus dia Maxim bukan dong. Itu naik apa sih nama kapal ininya raksasanya, gue lupa namanya. Pokoknya abis itu mereka nabrak si Loki. Coba kita lihat ke kiri atas. Nah ini dia, mereka tuh nabrak si Loki. Tuh kena kepalanya. Cuman si Gert dihalangin sama guard point-nya Chopper. Hajrudin aja yang enggak, yang kelempar gitu kan. Tuh buar. Ada guard point tuh di bawahnya. Guard point. Terus bawahnya, kalian ini ngapain sih? Hajrudin, Gert, Chopper. Terima kasih banyak Chopper. Selain mengemaskan, kau juga sungguh bisa diandalkan, sambil dipeluk si Gert. Terus itu langsung dengan ciri khas Chopper. Walaupun gak dikasih lihat ya gambarnya ya, tapi pasti udah kebayang lagi goyang-goyang gitu. Kata-katamu sama sekali tidak membuatku senang tau. Dasar sial, tapi ada tanda hatinya. Iya, tapi Chopper kalau ini Bakayaro gitu kan. Itu digambarin nih, gue tadi ngeliatnya kecil. Itu kecil. Ternyata dia udah mengecil lagi gitu-gitu sambil ada ini lagunya tuh ada nadanya. Kita harus bergegas, Loki. Biar kulihat luka. Kia. Jadi Gert belum beres ngomong udah ngelihat lukanya Loki, langsung dia kaget gitu. Kia. Gitu. Next. Itu tapi tangannya si ini juga masih baru diperban ya. Habis putus. Masih habis putus tuh. Soalnya yang putus sebenarnya kan cuma jempol sama telunjuknya. Iya, karena habis megang ini. Sisanya kan masih 3 lagi masih inilah. Iya. Nah, terus si Gert bilang, "Ini gawat, darahnya banyak sekali." Loh, aku bertambah gara-gara kalian tau. Mau apa kalian kesini? Habis ketabrak tadi sama kapal soalnya. Terus Hajrudin baru bangun. Soalnya dia gak kena guard point Chopper, jadi lebih kena damage. Hajrudin, daripada bertarung di sini, dia ada ini tuh flashback. Ini Elder Jarul yang bilang, sebaiknya kau pergi ke tempat Loki. Tapi anak-anak itu, menyelamatkan anak-anak tidak lebih dari sekedar solusi sementara. Apa menurutmu upaya mereka untuk menguasai Elbaf adalah sebuah keputusan yang diambil melalui referee, kata si Elder Jarul. Kau tahu kalau itu mustahil kan? Berarti kemungkinan besar sosok itu adalah tanpa disambungin. Nah ini tuh sebenarnya Elder Jarul udah tahu kalau yang ini tuh adalah sosok yang lebih tinggi dari pemimpin dunia sih gitu. Ini pemimpin dunia yang sesungguhnya. Walaupun dia mungkin nggak tahu namanya Im Sama atau siapa gitu, tapi betul. Dia sadar. Soalnya dia bilang kan di atas tadi tuh, apa menurutmu ini keputusan yang diambil lewat referee? Soalnya kan biasa pemerintah dunia atau ini tuh ngambil keputusan kan lewat referee yang menyangkut kayak apa ya? Konversi Meda Bundar. Iya, semacam gitulah. Konferensi PBB mungkin kalau di dunia nyata kan keputusannya mengikat semua negara. Kalau ini kan nggak mungkin, masa mereka nyulik anak-anak Elbaf gitu. Gitu. Dan dia juga bener sih, Elder Jarul sebagai yang elder berpengalaman, dia langsung tahu ngapain nyelamatin anak-anak di sini. Mendingan langsung basmi ke sumbernya gitu kan. Kalau cuma nyelamatin ini cuma solusi sementara, nanti mereka bakal balik lagi, nyulik lagi. Mending serbu aja di sini gitu ke si rajanya. Makanya Hajrudin sama Gert pergi ke sini gitu. Terus Hajrudin nanya tuh, Loki, apa kau tahu siapa sebenarnya sosok itu? Terus Loki, ya, kurasa dia adalah Loki juga udah tahu lah. Soalnya dia udah pernah berurusan sama pemerintah dunia ini sebelumnya lewat Harald. Beberapa kali Oda nih di beberapa chapter ya sering banget ngegantung balon teks kok. Iya. Ya kan, ini adalah ini adalah apa? Akhirnya pembacanya nggak dikasih tahu. Iya, gitu. Tapi untungnya yang di chapter ini ada apa jawabannya gitu yang untuk yang beberapa yang ini ya. Iya. Soalnya gini, gue ngerti sih maksudnya Oda tuh mungkin biar penonton tetap dapat suspense-nya, tapi dia
kalau diceritain langsung di situ ya terlalu banyak. Nanti orang-orang jadi kepada tahu nanti suspense-nya berkurang. Jadi dia berusaha supaya suspense-nya kejaga tanpa terlalu banyak informasi yang bocor gitu. Gitu sih ininya. Tapi kayak kesannya lu udah mau memberitahukan sesuatu tapi masih digantung gitu loh. Iya sih. Nah ini jeleknya nih kalau metode ini terus-terusan diulang sama Oda dipakai lagi ya orang-orang bosan jadinya. Iya gue ini beberapa chapter terakhir udah kayak gini terus loh kok. Iya, bisa backfire lama-lama gitu ya. Semoga lah nanti dia coba ini pakai cara lain. Oke, next. Next, kita balik lagi ke ini. Ternyata kita langsung digambarin ini ya, prediksi kita cukup meleset juga. Meleset. Zoro sama Sanjinya nggak banyak, justru malah di sini dia ngejelasin lebih lanjut lagi. Mungkin Oda bener-bener kejar tayang. Dia nggak mau bertele-tele lagi langsung nih. Im sama ngeluarin semacam pedang gitu dari omennya. Sekarang kau tidak bisa bergerak kan? Terus Luffy masih nancep di situ nggak bisa jawab bahkan dia saking kesakitannya gitu sama ini. Pedang itu menyerap energi kehidupanmu. Kira-kira berapa bilah lagi yang bisa kau terima sebelum berhenti bernapas? Gila. Terus, ini keluarin lagi malah dia pedang barunya nih. Monkey D. Luffy. Sungguh nama yang memuakan. Ini masih ada kata-kata hahaha doang. Cuman terengah. Aku tahu kau punya 2 orang kakak yang memiliki nama belakang berbeda denganmu. Dia tahu tuh keberadaan ini. Terus salah seorang di antara tewas di tangan angkatan laut. Sementara yang seorang lagi adalah petinggi di pasukan revolusi ini. Dia dikasih lihat nih efek pedangnya. Dia nunjuk pakai pedang barunya ke arah pohon. Pohonnya langsung kayak kering, hancur gitu, kering. Ini agak mirip Bohu ya sebenarnya pedang yang sebelumnya. Pedang yang sebelumnya juga kan ngisep energi kehidupan atau sari-sari dari ini kehidupan. Coba lihat tadi kata-kata dia yang sebelumnya deh, yang atas lagi. Nah, pedang itu menyerap energi kehidupanmu. Itu pedang yang Bohu kan sebenarnya. Tapi ini efek dari si pedang barunya juga sama nih, kelihatannya mirip. Coba apa dari omen-omennya itu? Nggak tahu ya. Nih coba next lagi ke bawah, terus dia langsung tusukin pakai nama pedang. Nah itu kan tadi di atas Fragarak. Padahal pohonnya udah kering ya kok, tapi ini masih ada ya. Apanya? Pohon yang atas itu tuh. Nah ini. Itu enggak, itu pohon yang lain yang ditunjuk, dahan yang lain. Oh. Yang dia ini kan Luffy nggak ada Luffy-nya tuh dahan yang itu. Jadi itu kayak dia nunjukin ke ini lain gitu, ke dahan lain. Oke. Terus ditusuk lagi tuh, Bohunya pada masih nancep. Nih, Fragarak di sini dari penerjemahnya dikasih notes tuh. Pedang milik Mananan MacLear, dewa laut dalam mitologi Irlandia. Yes, mitologi Gaelic atau Irish. Itu tuh dewa lautnya namanya Sigurdnya Mananan MacLear. Ini pedangnya. Coba gue pengen tahu yang terjemahan bahasa Inggris sih sebenarnya. Soalnya terjemahan bahasa Inggris tuh biasanya suka dikasih gelar pedangnya sendiri. Blade of Darkness, Blade of apa Wrath, gitu Blade of apa-apa gitu coba. Blade of the Sea God. Oh, kalau yang versi bahasa Inggris Blade of Sigurd Fragarak aja sih berarti. Oke. Iya, yang gua tahu tuh itu. Jadi Sigurdnya Gaelic atau Irish itu tadi, pedangnya tuh Fragarak tuh nggak bisa diblok kalau nggak salah, nggak bisa ditangkis gitu. The Answerer atau Liberator gitu namanya. Fragarak. Tapi di sini juga kita lihat ya sifatnya Im Sama tuh dari dulu memang apa ya, kayak suka manas-manasin lewat perkataan dia. Dulu waktu Sebek itu yang Sebek ditusuk pakai Domi Reverse itu kan. Sebek kan sempet masih bertahan dan belum berubah jadi Domi Reverse sepenuhnya kan. Tapi gara-gara cocotnya Im Sama ini kan dia langsung kayak ibaratnya kayak nyerang mental juga secara nggak langsung. Nah di sini juga sama. Dia nyerang mental dengan bawa-bawa nama S yang jadi traumanya Luffy pada zaman itu gitu loh. Betul. Coba lihat lagi di atas deh. Dia sempet-sempetnya gitu ngeledekin mulu tuh. Padahal dia tahu kan tuh. Aku tahu aku punya 2 orang kakak yang memiliki nama belakang berbeda. Salah seorang di antara tewas di angkatan laut. Seorang lagi petinggi di pasukan revolusi. Ya, jadi kayak kata-katanya tuh iya bener sih kayak semacam intimidatif gitu kayak. Bukan intimidatif apa sih, sekedar nge-roasting buat ngejatuhin mental aja sih. Iya. Buat perang urat syaraf gitu, semacam kayak gitu. Iya. Itu salah satu kelebihannya Im Sama tuh, dia bisa menggunakan perkataan untuk menjatuhkan mental lawannya gitu loh. Soalnya kan memang sempat ada teori juga yang Domi Reverse itu bekerja di saat mental lawannya goyah, betul. Jadi bisa aja memang itu gabungan itu juga dari situ dia berusaha mengelemahkan mental lawannya biar bisa didomi reversi semacam itu. Tapi kayaknya kalau di sini dia enggak. Emang udah kebiasaan aja. Bertujuan untuk ngedomi reversi orang sih.
Kebiasaannya ngomongnya salty. Coba next Sama yang di sini ada teori lagi kok. Ini kan dia nusuk. Ini yang Wohu itu yang pedang penyalipan itu yang mana yang ini Wohu ya? yang itu yang kayak Cutlass yang belakang yang udah nancap. Tapi yang pedang penyalipan itu kan yang katanya untuk bukan itu Longinus. Itu yang mana? Itu yang mana? Itu nanti ada di bawah. Oke, tapi ini kan dia kayak kurang lebih kayak ibaratnya menyalipkan si Luffy ke pohon Adam kan. Ini ada teori si ini kok Odin ya. Odin yang ditusuk di pohon pohon apa ya namanya? Yggdrasil. Iya, Yggdrasil. Yang katanya akhirnya dia bisa mendapatkan energi dari pohon Yggdrasilnya. Nah, kemungkinan katanya teorinya ini pohon Adam akan bisa berkomunikasi dengan Luffy menggunakan Voice of All Things dengan melalui tragedi ini sih. Kemungkinan. Jadi itu jadi semacam jalan keluarnya Luffy dari situasi ini ya gitu dan kan. jadi kemungkinan bisa membangkitkan kekuatan barunya Luffy melalui ini sih. Nah itu kita masih nggak tahu. Itu menarik juga teorinya karena ya seperti yang udah diperlihatkan Im Sama sebenarnya dari setiap benda, setiap makhluk itu punya energi laten lah dalam tubuhnya. Betul. Cuman masalahnya kalau yang Im Sama energi latennya dimanfaatkan jadi jahat, makanya pohon-pohonnya bisa ketawa, rumah-rumahnya bisa ikut ini gitu kan yang jadi hidup juga semuanya. Jadi harusnya pohon Adam, pohon setua itu kan emang makhluk hidup lagi. Rumah kan udah bukan makhluk hidup. Kalau pohon masih makhluk hidup, harusnya pasti punya semacam kesadaran gitu. Kesadaran Jadi, yang mana nanti bisa membangkitkan mungkin Joy Boy-nya kah atau gimana gitunya. Mungkin kita lihat aja nanti apakah itu jalan keluar yang ini Luffy. Soalnya emang situasinya agak hopeless sih buat saat ini buat Luffy gitu kan. Siapa di situ yang bisa ngalahin Im Sama walaupun ada penolongnya nanti di akhir chapter. Yuk kita. Tapi masih ada lagi gue teori, tapi nanti kita lanjut aja dulu. Oke, ini Fragarak. Jadi ditusuk pakai pedang itu. Kalian bertiga sungguh kakak beradik yang menjengkelkan. Terus Luffy sampai gak bisa berkata-kata apa-apa. Ini saking damage-nya udah luar biasa sosok sih. Luffy yang udah gear 5 loh, udah tapi dibikin seterpojok ini gitu ya. Tapi gue salutnya sebenarnya ya, dia masih tetap mempertahankan bentuk Gear 5-nya. Walaupun udah dipukulin sedemikian rupa gitu. Maksudnya kalau kita tahu kalau di berbagai macam manga atau anime kalau karakter utama udah terpojok kan kayak contoh udah jadi Super Saiyan juga kalau dia udah ini hilang Super Saiyan-nya kan. Ini kan mode formnya Luffy lah bisa dibilang. Harusnya ya kalau dia udah lemah, udah benar-benar habis mah formnya hilang juga gitu. Balik lagi jadi Luffy normal. Cuman ini dia masih tetap Gear 5. Apakah itu artinya dia memang sebenarnya masih nyimpen kekuatan? Tahu, kita lihat nanti. Nah, terus lanjut di situ Loki cerita, aku yakin kalau dia adalah orang itu. Orang yang dimaksud oleh si rambut merah. Nah, ternyata jadi Loki udah pernah ngedengar soal keberadaan Im Sama lewat si Shanks nih. Dia flashback lagi ke zaman dulu abis ngalahin Harald. Ini aku akan menggunakan kekuatan ini untuk membalaskan dendam ayah beserta para prajurit di kastil ini, kata si Loki. Terus di situ ada Gaban yang masih muda. Tunggu, Loki, kata Shanks. Aku paham kalau kau sedang marah, tapi apa maumu rambut merah, kata si Loki. Apa kau mau mencegahku pergi untuk membalaskan dendam ayahku? Harald adalah temanku, kata si Shanks. Aku juga ingin balas dendam untuknya. Tapi coba pikir baik-baik. Upaya pemerintah untuk menguasai Elbaf bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah persiapan, yaitu sebuah persiapan untuk berperang gitu. Nah, ini pernyataan Shanks ini tuh memicu ini sebenarnya sih kalau emang selama ini pemerintah dunia atau ya Gorosei dan Im Sama gitu tepatnya emang masih menantikan sebuah perang di masa depan. Betul. Emang udah mempersiapkan perang juga ya. Bener. Goalsnya tuh jadi mereka bukan niatnya apa ya cuman sekedar nguasain dunia, nguasain negara-negara, tapi emang diperhitungin biar nyiapin kekuatan lah, ngumpulin kekuatan selama 800 tahun. Masalahnya apa yang ditunggu selama 800 tahun itu? Nah, di situ gue sempat dapat teori nih, Tra. Apa tuh? Itunya jadi apakah mungkin kan kita udah lihat kekuatan buah toki-toki bisa ngirim orang ke masa depan atau apalah ngirim sesuatu intinya ke masa depan tapi nggak bisa ke masa lalu. Nah gimana kalau emang di masa lalu tuh Joy Boy atau siapapun ininya ngirim pasukannya atau senjatanya atau apapun ke masa depan dan berapa ratus tahun gitu setelahnya. Jadi Im Sama dan lain-lain tuh mereka udah tahu nih mereka harus sudah punya kekuatan tempur di tahun berapa gitu. Makanya mereka mati-matian berusaha. Jadi pas nanti senjatanya si Joy Boy ini tiba atau katakanlah allies-nya atau siapanya tiba, ya mereka udah siap dengan kekuatan tempurnya.
gitu. Ya mereka juga nggak tahu nih ini si Joy Boy ngelempar senjata ini berapa tahun ke depan nih. Betul. Jadi mereka harus persiapkan juga kan. Betul. Jadi harus nggak tahu ya apakah mereka nggak tahu titik akhir ininya atau mereka sebenarnya tahu tapi udah bersiap-siap gitu. Nah, itu kita masih nggak tahu lah. Nah, itu juga mungkin makanya bisa nyambung sama teori di Laugh Tale tentang One Piece yang kenapa Roger bilang ini belum waktunya. Mungkin di situ ada petunjuk soal kapan si ininya datang gitu. Si entah ini kita masih bicara teori ya. Jadi kita masih belum tahu apakah yang dikirim itu senjatanya Joy Boy, krunya Joy Boy gitu kan, atau mungkin Joy Boy-nya sendiri atau siapanya, kita masih belum tahu. Ini bisa apa aja, yang jelas petunjuknya mungkin ada di Laugh Tale, dan makanya Roger ini belum waktunya kita nih karena masih di masa depan nanti kejadiannya gitu. Di satu sisi juga belum waktunya mereka. Poseidon waktu itu belum ada gitu kan. Uranus belum muncul gitu kan, baru Pluton juga masih dirahasiakan lah pada saat itu. Walaupun gitu. udah ada di Wano ya harusnya. Iya. Cuman ya masih yang tahu cuman sebagian orang lah kalau soal Pluton kayaknya. Gitu. Tapi kira-kira Oden tahu nggak ya? Oden nggak tahu ya. Sukiyaki tahu. Tapi karena mereka jarang ngomong, kayaknya Oden nggak dikasih tahu deh Mas Sukiyaki. Iya. Kok Sukiyaki doang yang tahu berarti harusnya ya. Mungkin sekali lagi. Nah, gitu kita belum tahu ya Oden tahu apa enggak ada. Betul. Apakah keberadaan Pluton diketahui? Gitu. Nah, itu dia. Jadi teorinya adalah itu tadi. Jadi mereka emang selama ini bersiap-siap perang buat kehadiran Joy Boy yang kedua lah gitu, misal Second Coming. Iya, 800 tahun mereka masih mempersiapkan perang ya. Betul. Sejauh ini ya. Makanya Im Sama dari awal juga selalu bilang Elbaf itu salah satu kekuatan tempur gitu kan, yang mereka harus punya. Nggak salah semacam itulah. Gitu. Oke, balik lagi ke chapter 1189. Nah, tapi di panel ini nih orang-orang pada sebel di internet. Kenapa Shanks selalu Oda tuh effort banget bikinnya. Berapa kali Shanks tuh di atas juga bagus banget gambar-gambar. Oda. Iya, Shanks tuh digambar bagus-bagus banget. Terus habis itu orang juga ada bilang sekarang Shanks udah mulai banyak keluar nih kayak kata Oda di awal-awal. Kalau Shanks sudah mulai banyak keluar, artinya udah mau masuk ke tahap akhir. Iya. Oke, coba. Next deh, coba. Oke. Nah, lanjutin sama Loki. Memangnya pemerintah dunia mau berperang lawan siapa? Lagian peduli amat sama semua itu. Ayahku mati dengan penuh penyesalan. Dan bukan hanya itu saja, banyak para jurid di kasir ini yang juga mati sia-sia karenanya. Pokoknya sekarang aku hanya ingin balas dendam atas semua itu. Loki masih ngamuk banget di sini nih. Masih baru beres lawan Harald. Memangnya menurutmu siapa pelakunya? Kau membalas dendam pada siapa di ini masih Shanks nih? Tentu saja pada pemerintah dunia. Orang yang mendalikan Harald adalah Raja Dunia. Tuh, di situ dikasih tahu Mas Shanks kalau emang ada seorang yang namanya Raja Dunia. Soalnya dulu kan orang nggak ada yang tahu tuh, ini cuma pemerintah dunia doang. Nah, terus nextnya dijelasin nih. Apa maksudmu Shanks? Bukankah pemerintah dunia menjunjung ideologi untuk tidak menyerahkan kekuasaan dunia ini hanya pada seorang saja? Persis kayak tadi ini ya, pemerintah yang dari luar kelihatannya republik, tapi ternyata di dalamnya ada kerajaan gitu kan. Ada rajanya. Walaupun dari luar katanya sih bisa diinin kekuasaan di tangan rakyat. Betul. Gitu. Tapi ternyata tidak sesuai. Ya karena rajanya sebagai rakyat juga dihitung sebagai rakyat. Betul, gitu maksudnya. Harus positif. Balik lagi. Nah, hey Shanks, kata si Gaban tuh mau menghentikan Shanks. Tidak apa, toh tidak akan ada yang percaya, kata si Shanks. Ini kan soalnya kejadiannya setelah Gaban udah nemuin One Piece. Kan Shanks-nya waktu itu masih kecil ya. Jadi dia juga sebenarnya mungkin tahu ya lewat One Piece di Laugh Tale gitu. Makanya dia mau berusaha nahan Shanks buat nggak terlalu ngebocorin rahasia dunia inilah gitu. Cuman Shanks tidak apa, toh tidak akan ada yang percaya. Jadi pelaku sebenarnya adalah raja itu. Berarti aku hanya perlu memenggal kepalanya kan. Loki sih positif banget ya. Sok kuat lu. Terus kekuatan raja itu sama sekali tidak bisa diukur. Aku sudah pergi ke tanah suci untuk menyelidikinya, tapi malah menemukan lebih banyak misteri. Kalau memang ada orang yang bisa membunuhnya, maka harusnya orang itu sudah membunuhnya sejak lama. Betul. Jadi Shanks pinter sih. Shanks sudah menyelidiki, bahkan Shanks saja udah tahu gitu. Ini nggak bisa dibunuh nih orang itu. Coba sorry atasnya. Nah, bawah. Nah itu tuh ini ada bayangannya si Sebek langsung muncul di ininya Loki, karena menurut Loki adalah Sebek orang yang paling kuat dan mungkin harusnya bisa gitu ngebunuh Raja Dunia gitu kan. Sekelas Sebek aja nggak bisa. Sekelas Sebek aja nggak bisa. Makanya di situ mungkin Loki baru tertampar fakta. Soalnya di situ ada beberapa yang bilang karena
kan Sebek yang pernah nyampe flower room segala macam. Tapi kan fakta kalau Sebek nyampe flower room itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Sebek doang yang tahu. Yang tahu cuma Sebek doang. Bahkan anak buahnya aja nggak ada yang tahu. Jadi Shanks bisa tahu, ya nggak tahu ya. Apakah Shanks tahu karena dia pernah di Marijoa sebagai God's Knight? Apakah Im sama ngebocorin itu ke para God's Knight bawahannya gitu? Tapi rasanya sih enggak ya. Enggak mungkin. Rasanya sih enggak. Shanks tahu sendiri sih menurut. Betul. Jadi ya pernyataannya Shanks itu cuma sekedar menampar fakta gitu ke Loki gitu. Kalau emang orang paling kuat di dunia aja, kalau emang bisa bunuh dia harusnya udah gitu. Tapi kan enggak. Berarti emang dia tuh nggak bisa dikalahin gitu. Makanya langsung kebayang sama Loki, iya Sebek itu orang paling kuat di dunia aja nggak bisa gitu. Ya, tapi seberapa kuatnya Sebek ya waktu itu bisa masuk ke flower room ya? Emang. Gila. Emang. Dulu kan itu Sebek. Dan itu pun dia belum bisa perang sama Im Samanya gitu loh. Dia aja belum berani loh. Iya, dia tarik mundur loh. Masih belum saatnya menurut dia gitu. Soalnya Sebek yang full power yang pas di Domi Reverse aja kan itu harus full powernya Garp sama Roger. Iya. Baru bisa kalah. Itu tuh bisa dibilang prime-nya Garp sama prime-nya Roger loh. Iya. Soalnya di usia mereka yang masih muda lah ya, harusnya 20-an, 30-an gitu. Jadi harusnya emang itu powernya fullnya di situ gitu Garp. Garp yang udah tua aja bisa ngeratain Hachinosu. Apalagi Garp yang dulu tuh. Iya. Gitu. Gila sih. Makanya Sebek. next coba yuk kita lanjut. Sebek tuh parah banget makanya kuatnya. Sekarang belum saatnya bagi kita untuk berperang kata Shanks. Tutup mulutmu, kau tidak berhak memerintahku. Si Loki tetap pergi. Aku akan pasti akan menghabisinya dimanapun dia berada. Jangan bertindak gegabah Loki kata si ini. Nah mungkin kejadian ini yang memicu abis itu makanya si Loki kenapa dirantai sama Shanks. Betul. Karena dia tetap pergi, nggak nurut sama kata-katanya si Shanks, dan si Shanks nggak mau dia kehilangan nyawanya gitu. Makanya dia bertarung, kan sempat bertarung mereka. Abis itu Loki kalah baru dirantai. Karena mungkin menurut Shanks Loki ini juga salah satu daya tempur yang kuat juga kalau mereka nanti berperang gitu. Betul. Jadi ya udah daripada lu mati konyol kan, mending lu nanti bantu pas buat perang-perang. Iya. Mending nanti pas emang pada saatnya gitu. Iya. Terus next. Tapi hingga bertahun-tahun setelah meninggalkan negara ini pun aku sama sekali tidak bisa menemukan tempatnya berada kata si Loki. Karena itu seandainya benar bahwa sosok itu adalah Raja Dunia, maka ini adalah kesempatan emas gitu. Jalan pikiranmu sederhana sekali ya kata si Hajuruddin. Tapi aku tidak keberatan. Aku akan ikut bersamamu untuk membalaskan dendam ayah kita. Asik. Ini keren banget sih menurut gue tuh, jadi semacam apa ya? Ini calon pemimpin Elbaf masa depan nih. Kan selama ini Elbaf tuh kayaknya dipimpinnya sama 2 orang gitu kan. Elder Jarul sama Jorul. Terus ada Dori dan Brogi. Nah ini calon penggantinya menurut gua, Loki dan Hajuruddin. Karena dua-duanya sama-sama punya hak waris gitu kan. Walaupun Hajuruddin anak haram. Tapi tetap punya hak waris, tetap bastardnya si Harald juga gitu. Jadi bisa aja nanti ke depannya kalau memang mereka ini survive gitu dari kejadian ini, mereka berdua yang jadi raja. Yang kakak ini Hajuruddin apa Loki? Hajuruddin. Kakaknya Hajuruddin. Makanya dia dari dulu kan benci banget sama Loki karena Loki tuh lebih muda, tapi lebih semena-mena sama dia. Dia kan kakaknya gitu, abangnya. Harusnya lu lebih respect gitu. Iya. Cuman karena Loki jauh lebih kuat, makanya Loki-nya nggak respect sama dia gitu. Makanya Hajuruddin sebel sama Loki. Tapi di sini juga gue ngelihat Hajuruddin mau ngelawan Im Saman, tapi menurut gue aduh, Loki aja terpojok ya, apalagi Hajuruddin ya anjir. Iya, sejujurnya itu sih. Iya, itu faktanya sih di situ sih. ya. Mohon maaf jauh ya Hajuruddin. Bukannya meremehkan Anda ya. Tapi masih jauh lah. Iya. Loki yang jauh lebih powerful aja nggak bisa apa-apa lawan Im Sama, apalagi Anda gitu lah. Iya, mohon maaf. Oke, next lagi. Sungguh pembicaraan yang aneh. Kata si Jindwe. Kalau benar ada seseorang yang menjadi Raja Dunia ini, bagaimana dengan Gorosei kata Nami. Sudah aku bilang jangan ganggu kami. Ini Brook masih sibuk nih. Masih repot. Terus si Ragnir dia bilang wanita itu berbahaya. Karena itulah aku membekukannya. Apa? Jadi kau yang sudah membekukannya. Jadi di sini mereka malah ribut gitu. Si Ragnir kayaknya berusaha supaya Shuri nggak dibangunin sama si Brook, karena itu udah susah payah dibekuin sama dia. Iya. Terus si Brook malah, loh, lu pelakunya yang ngebekuin si Putri Shuri gitu, malah jadi berantem. Terus aku tidak menyangka bahwa dia memang berbahaya, tapi dia pasti dikendalikan oleh seseorang. Asal tahu saja ya, wanita ini sudah kuanggap seperti anakku sendiri, kata si Brook. Terus di sini lucu banget ini si Ragnir malah dia ngebayangin Shuri anaknya tengkorak gitu kan. Dia ngelihatnya Brook, kok bisa ini bapaknya tengkorak gitu, mana miripnya gitu. Terus ekspresinya lucu lagi. Iya.
Ini Ragnir ini cepet jadi apa ya? Idola buat orang-orang sih. Iya, buat Dengan ekspresi yang nakama-nakama lucu. cewek apalagi ya. Bener. Nah, terus langsung di sini muncul nih Robin. Sepertinya kalian sedang membicarakan topik yang menarik. Muncul dengan klonnya. Robin, Chopper, tolong ikut denganku ke perpustakaan. Saul, ada Saul dari sana dari jauh tuh. Tahu nggak Gitu, dia nah mau ngapain? Ini menurut gua adalah kalau menurut gua ya, dia mau ngomong sama Biblo. Betul. Sama. Bener kan? Soalnya tadi kita udah lihat sendiri, Chopper bisa nerjemahin Ragnir. Iya. Bisa ngomong gitu. Iya, masalah hewan ya udah emang ininya Semuanya hewan makanannya Chopper memang. bisa langsung ngomong sama Chopper. Iya, Aneh ini banget gitu. nggak usah pakai skill D&D kok. Nggak usah. Iya bener. Ini karena kita lagi main D&D. Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai apa namanya itu skill ya. Skill. Jadi- Nggak usah pakai yang animal. ini udah pasif. Chopper Udah ada profisiensinya Iya. Chopper. All animal language dia bisa. Gitu. Nggak perlu roll Iya. lagi. Tapi Oke. kayak selama ini kan memang Biblo nggak ngeluarin suara. Nggak pernah ngomong. Iya, Nah, nggak pernah. makanya mungkin karena ada kejadian ini itu memicu sesuatu di Biblo, makanya Biblo mau ngomong. Cuman kan Saul sama Robin nggak tahu apa-apa, cuma Biblo aja berisik gitu apa ininya. Makanya dia berusaha nyari Chopper ke sana. Soalnya apalagi yang paling possible kalau masalah baca buku gitu, maksudnya nerjemahin ini sesuatu dari buku, harusnya Robin lebih expert. bisa. Saul juga sebagai ya pustakawan lah ininya Iya. di selama berapa tahun di sana harusnya ngerti juga gitu. Betul. Kayaknya mereka lebih capable. Satu-satunya yang mungkin dimintain tolong kalau soal Chopper ya, mungkin soal kedokteran. Tapi kan di perpustakaannya lagi nggak ada orang sakit, nggak ada Udah apa-apa paling juga. masuk akal sih buat terjemah sih. Iya, yang paling masuk akal ability-nya Chopper yang dibutuhin lagi apa selain itu gitu, yang lebih tinggi daripada Robin lah gitu. Kalau daya tempur enggak, ability kedokteran doang sama ya itu tadi ngomong sama hewan. Ngomong sama hewan. Jadi rasanya dia dimintain tolong sama Robin ya buat nerjemahin kata-kata Biblo. Gue takutnya plot twistnya Biblo ini bisa bahasa manusia. Enggak sih. Terus ngapain jauh-jauh panggil Chopper kalau Soalnya kan gitu sejauh capek-capek? ini Biblonya nggak emang memilih untuk nggak ngomong, diem doang gitu. Iya sih. Jadi itu cuman asumsinya Saul sama Robin Iya aja. kayak Nih, karena hewan. Oh iya, panggil gua ada Chopper dulu deh. nih. Iya. bener. enggak sih. Menurut gua sih kayaknya Biblonya udah lagi ngomong sesuatu dan Saul sama Robin nggak bisa ngartiinnya. Makanya mereka minta tolong Chopper. Iya. Gitu. Gak sabar sih Biblo akan ngomong apa ya. Iya, gue penasaran itu. Rasanya sih itu bener nih teori ini nih. Gitu. Oke, coba next lagi. Chopper berguna banget. Terus nah ini Im Sama balik lagi ke Luffy lawan Im Sama. Berikutnya Im Sama ngeluarin lagi, kali ini bentuknya kapak. Sepertinya tikaman saya tidak cukup untuk mengakhiri nyawamu. Sungguh disayangkan. Tapi bilah ketiga adalah Xingtian X. Nah, ini ada penjelasannya lagi nggak di bawahnya? Nah, Dewa Xingtian dewa perang tanpa kepala dalam mitologi Cina. Iya, jadi itu yang gua tahu ya di mitologi Cina, Xingtian itu bentuknya cukup lucu sebenarnya, mirip SpongeBob. Karena dia tuh sebenarnya dia tuh dewa, dia mau melawan si Kaisar Kuning. Kaisar Kuning tuh kayak rajanya para dewanya gitu. Oke. Dan walaupun udah dipenggal kepalanya, saking dia tetap tetap keras lah tekadnya, dia tetap berjuang. Jadi putingnya yang jadi mata, perutnya yang jadi mulut, biar dia tetap bisa hidup. Dan kalau kalian mau tahu, coba boleh di search deh, Xingtian. Lucu banget bentuknya. Nih. Ya kayak gini. ampun. Lah itu jenggotnya itu maksudnya apa tuh? Bajunya. Baju kan. Bajunya. Aduh, aku benci pikiranku. Ya intinya gitu. Jadi putingnya jadi mata, dia nggak pakai kepala, dia pakai kapak sama bawa tameng. Gitu. Bentuknya kayak gini. Sama mau lihat yang bahasa Inggrisnya dong, yang di ini Xingtian X ini ada gelarnya lagi nggak Blade ya? of apa? The third will be X of Xingtian. Oh iya, dia nggak ada. Soalnya dia bukan blade juga sih di satu sisi. Iya sih, benar. Gitu. Iya, bahasa Inggrisnya nggak ada ya. Cuman Xingtian yang belum ada. Yang lain tadi udah ada blade of apanya. Cuma ini yang belum ada. Karena di Throne Room juga ada kapak di situ kan. Ada kapak, ada tombak juga gitu kan. Ada macam-macam senjata, nggak cuma pedang berbagai bentuk sama senjata lain juga. Nah, ini dari kalimatnya si Im Sama tadi, itu tuh kayak dia tuh manggil kekuatan ini tuh random. Random. Dari situ gue bisa kayak ngegacha dia. Kayak ngegacha, bener. Senjata berikutnya yang keluar apa ya? Iya. Ini kayak skill siapa ya? Ada kemarin si apa ya? Kayaknya di Valdi game yang MOBA. ngomong deh. Game MOBA tuh ada yang hero atau siapa gitu yang skillnya kayak gini random. Iya ada di kayaknya. Ya ibaratnya kalau buat yang main Mobile Legend mungkin kayak Batrix. Cuman kalau Batrix kan bisa milih. Kalau itu bisa milih. Kalau ini random aja gitu. Ada ya, begitu lu lupa pencet deh ini, gua ada yang bisa hasilnya random. gitu.
Iya. Oh ini Xingtian yang versi lebih keren. Nah, gitu. Siapa ya? Gue lupa. Pokoknya kalau nggak salah ada hero MOBA yang ultinya tuh atau jurusnya tuh semacam digacha, jadi random efeknya. Lupa gue lagi, nggak tahu. Lupa lah. Pokoknya adalah. Nah itu. Jadi intinya kekuatan Im sama mungkin mirip sama kayak gitu. Jadi dia nggak tahu apa sendiri yang dia bakal cabut gitu dari situ. Apa yang bakal keluar dia nggak tahu gitu. Soalnya tadi di ininya coba balik lagi ke chapternya. Ada kata-katanya yang atasnya berikutnya tuh. Terus kayak ngelihat dulu, rekaman saya tidak cukup untuk mengakhiri nyawamu. Sungguh disayangkan. Tapi bila ketika Xingtian X, jadi kesannya tuh dia tuh sebenarnya masih pengen nyiksa Luffy pakai pedang-pedang yang lain. Cuman, yang keluar Xingtian X ini sayang banget sih gitu. Ini terlalu gede nih kayaknya damage-nya. Kalau gua bacok pakai ini, lu nggak bakal. Bacok pakai kapak sih. Iya. Kayaknya nggak bakal bertahan. Jadi gue nggak sempat pamer flexing senjata-senjata lain gitu. Iya. Semacam kayak gitulah. Intinya kalimatnya gacha lah ya. Kalimatnya tuh mengisyaratkan bahwa kekuatan Im sama seperti itu dan kelihatannya Xingtian X ini bakal powerful banget gitu. Makanya dia kayak aduh ya habis ini sih gue nggak bisa flexing lagi nih gitu. Sayang banget. Iya. Gitu. Terus nextnya kita pindah dulu ke ini Desa Barat dulu. No Satoryu Ipyaku Sanjo. Nah terus ini udah ngeluarin pedang juga tuh si Somers. Gihahaha. Hiryu Jigoku versus Gram. Nah ini nih yang menarik. Gram itu kan Sword of Wrath yang udah pernah keluar sebelumnya tuh di beberapa chapter sebelumnya. Pedangnya Im sama juga. Iya. Terus di sini langsung 800 tahun yang lalu 19 orang raja yang membentuk dunia ini sepakat untuk bersumpah dan meninggalkan senjatanya masing-masing di hadapan singgasana kosong. Nah itu dia. Sekaligus mengkonfirmasi teori kita sebelumnya yang dari Ambon itu ya. Dari Ambon, memang Ambon luar biasa. Luar biasa. Plus Ambon. Itu. Dia udah menebak ya senjatanya Im sama tuh dari 19 senjata di Throne Room. Iya, gitu harusnya kan. yang kita undang kali ini Ambon tuh. Jadi dia. Buat next bahas. Iya benar. Im sama adalah burung beo kayaknya boleh deh. Kan dia juga Im sama. Wah iya bener. Waduh kok masih udah disiapin aja nih. Kalau Ambon sih kayaknya Im samanya bukan burung beo tapi Mr. Tu. Waktu itu kan Mr. Tu Bon Clay isinya. Menyamar ya dia. Bener. Gitu. Oke, balik lagi. Nih Somers mau ngejelasin soal gimana senjata-senjata tersebut bisa jadi dipakai Im sama nih. Nah, itu tuh jadi senjata-senjata yang ditinggalin di situ. Terus dia jelasin tuh namanya Tohu, Bohu, Nemesis, Longinus, Stigma, Muramasa. 19 senjata yang ditancapkan di sana adalah senjata-senjata yang telah menaklukkan dunia ini, milik para raja-raja itu pastinya gitu. Itu tuh menarik tuh karena dari nama-nama yang disebut ada 2 yang belum kita lihat. 3 Muramasa tepatnya. Nggak ada ya? Longinus nanti kita bakal lihat di akhir chapter. Muramasa belum ada. Tohu juga belum ada. Yang kita udah lihat tuh kan Bohu. Nah, Tohu itu gue ada feeling itu tuh semacam ada hubungannya sama Bohu. Kan Bohu itu yang dari kata-kata Ibrani itu kan. Tohu wa Bohu ininya lengkapnya. Berarti itu depannya. Berarti pedangnya harusnya semacam pedang kembar. Rasanya sih gitu ya. Nemesis kita udah lihat yang bentuknya pas ditancepin dia pakai gaya Mihawk. Longinus nanti ada di akhir chapter. Stigma yang nembusin ininya Loki. Muramasa juga kita belum tahu. Tapi Muramasa ini itu tuh dari nama ini Jepang, pedang Jepang yang terkenal. Pembuat pedangnya namanya gue lupa siapa Muramasa gitu. Tapi itu tuh yang jadi inspirasinya Oda buat bikin pedang-pedang Kitetsu. Soalnya pedang-pedang Muramasa dianggap memiliki roh jahat di dalamnya gitu. Ada kutukannya lah yang bersemayam gitu. Makanya pedang-pedang Kitetsu juga kan serupa. Nah itu tuh asal muasalnya dari situ, dari pedang-pedang berarti ini kakek buyut pedang-pedang nih. Ya, bisa jadi. Dan emang dia sendiri masih ada tuh. Nah ini Demon Blades kan sebutannya. Keren sih. Ada curse-nya. Persis pedang-pedang Kitetsu gitu. Jadi pedang Muramasa sendiri yang paling terkenal yang Shogo ya kalau nggak salah Shogo Muramasa. Itu tuh jadi pedang pusakanya di Jepang. Di sana di museum di Jepang. Ini Muramasa gitu. Ini kan mereka kan mewariskan senjata-senjata ini ke keluarga-keluarga yang ada di apa namanya? Di Jepangnya maksudnya atau di apa? Gorosei sama di anak-anak buahnya Im sama ini kan. Muramasa ini jangan-jangan pedangnya si keluarganya si Ethan Baron, Venus Juro ya. Mungkin bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Jadi dia kan dia pedang Kitetsu yang dia pakai ya. Kitetsu yang paling pertama itu Muramasa. Mungkin ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi Oda ngambilnya dari situ. Soalnya Kitetsu sendiri kan emang
ininya Muramasa apa? Sumber inspirasinya dari Muramasa gitu. Gila, Make sense. Dan 19 kerajaan itu kan emang jadi keluarga-keluarga di ini. Nanti di akhir chapter kita bakal lihat lagi. Yuk kita lanjutin lagi deh. Ini banyak teorinya teman-teman. Gue lagi nyimpen gue biar gak lupa nih. Ayo lanjut. Semoga di akhir chapter masih inget. Iya. Nah, kini Sang Maha Agung menggunakan omen miliknya untuk membangkitkan kembali senjata-senjata tersebut dan memberikannya pada abdinya. Legenda yang dikisahkan secara turun-temurun di setiap klan bukanlah sebuah kebohongan. Kau pasti paham betul kan soal itu? Kau pasti paham betul soal itu kan, Roronoa katanya. Terus nextnya, ini adalah kekuatan yang telah menaklukkan dunia, kata Somers. Zoro juga nggak sempat ngejawab apa-apa. Terus nextnya lagi, inilah pedang yang diwariskan di klan Shepherd. Gram tuh dia ngasih lihat bentuk pedang ininya, pedangnya bentuk pedangnya pun duri-duri kayak gagangnya tuh gagang ininya si Somers gitu kan dengan thorns gitu. Walaupun kita ngelihat di beberapa chapter sebelumnya Gram bentuknya nggak kayak gitu, kayak gini, lebih kayak pedang panjang, yang gagangnya panjang gitu. Dia pakai buat nangkis serangannya Loki. Gram itu Sword of Wrath gitu. Terus di bawahnya kita ngelihat satu senjata lain. Inilah tombak yang diwariskan di klan Rimoshifu, Longinus. Nah ini dia. Longinus juga ada sejarah ininya sih. Longinus tuh salah satu tombak yang menikam perut Yesus dalam sejarah. Ini yang menikam perut Yesus. Iya. Soalnya itu tuh salah satu senjata paling terkenal sih di game Spear of Longinus. Nggak cuman game, anime juga ada yang gue tahu di Neon Genesis Evangelion ada. Terus kalau di game tuh di Final Fantasy sering banget dipakai Spear of Longinus. Di Persona juga ada. Di Mole kok nggak ada ya item Longinus ya? Nggak tahu ya. Nggak ada. Soalnya kalau di game sama di ini yang dianggap powerful adalah karena ini tombak yang bisa membunuh dewa gitu, membunuh Tuhan. Saking ininya God Killer kan Longinus, Spear of Longinus. Jadi Longinus itu sebenarnya nama prajurit Romawinya. Nama dia Longinus. Jadi kan ini buat yang nggak tahu aja, maksudnya tuh Yesus kan disalib. Terus pas buat terakhirnya pas buat mastiin kalau dia udah mati, Mas Longinus salah satu prajurit Romawi yang berjaga di sana ditusuk gitu ininya pakai tombak gitu. Buat sekaligus mastiin kalau dia udah meninggal gitu. Nah, tombak yang dipakainya jadi namanya Spear of Longinus. Sebenarnya cuma tombak biasa gitu, cuman tapi dibikin jadi legenda karena ikonik karena seolah-olah ini tombak yang udah membunuh Tuhan gitu, membunuh dewa gitu. Benar. Jadi Spear of Longinus dipakai di hampir semua game-game atau IP lah, banyak lah pakai. Bentuknya macam-macam, nggak semua ini. Yang gue ingat kalau nggak salah yang di Neon Genesis Evangelion tuh yang tombaknya bermata dua warna merah. Kalau nggak salah inget. Nah ini dia yang di Evangelion kayak gini bentuknya Spear of Longinusnya. Keren. Gitu. Nah itu tadi, jadi berarti klan yang Rimoshifu tuh senjatanya bukan pedang tapi tombak. Longinus. Terus nextnya kayaknya itu udah ini panel terakhir deh, habis itu bersambung ya kalau nggak salah. Kita lanjutin dikit lagi aja sebelum ini. Terus Sanji ini, terus nah balik lagi ke Im sama, kau patut merasa bangga karena kau akan mati oleh senjata yang telah menciptakan dunia ini. Berarti Xingtian itu powerful banget tuh. Nah terus pas dia mau dibacok, Luffy-nya berusaha melepaskan diri, tiba-tiba ada yang datang. Jereng-jereng Gaban, ditangkis serangan Xingtiannya dengan dua kapaknya Gaban, dan di situ ada tulisan sang tangan kiri Raja Bajak Laut telah tiba. Di situ Gaban tuh senyum. Tapi senyumnya tuh kayak gimana ya? Ibarat kata tuh kayak dia udah pasrah, dia tahu nih lawannya Raja Dunia. Ini gue kemungkinan besar gue bakal mati, tapi ya udahlah gue iniin aja YOLO aja dia. Senyumnya senyum YOLO, dia udah ini aja. Udahlah gue pasti bakal mati juga kelihatannya di sini gitu. Dan komik ini akan libur di minggu depan. Ini lebih horor ini. Ini yang paling horor selalu. Baru aja kemarin libur, sekarang udah libur lagi. Karena burung beonya ketebak. Iya. Kacau. Jadi Oda berusaha teori-teori dulu deh, ini lagi seru ceritanya teman-teman. Ini soalnya abis ini kan libur. Minggu depan ada satu chapter. Minggu depannya tuh pasti libur lagi. Kalau nggak salah ada libur Obon di Jepang. Obon festival atau apa. Jadi kok selang-seling gini. Jadi selang-seling, iya. Makanya kalau emang nggak ketebak, rasanya Oda nggak ngambil libur minggu depan. Soalnya kan nanggung, bentar lagi juga libur Obon Festival. Ngapain dia ini? Jadi kita seolah-olah percaya bahwa teori kalau teorinya dia ketebak itu dia ambil libur. Iya. Aduh, tahuan deh endingnya gua. Ya udahlah, gue cari ini lain deh selain burung beo, apa yang masuk ya yang berjambul gitu kan. Ayam tuh. Ayam nggak setinggi itu. Nah ini waktunya kita bahas menggunakan teori-teori. Nah kita yang paling deket dulu aja ya.
soal senjata-senjata. Soal senjata-senjata. Nah, karena yang kita lihat panel terakhir itu memperlihatkan Zoro dan Sanji kok. Iya. Ini menggambarkan waktu itu ada Nika yang pakai pedang sama tombak. Betul. Itu salah satu representasi awal banget Nika ya. Iya. Yang pas lagi gini dia satunya bawa pedang, satu bawa tombak gitu. Dan itu kayaknya yang diambil sama Oda tuh. Makanya dihadapinnya juga sama. Sanji-nya jadi ngelawan yang bawa tombak, Zoro ngelawan yang bawa pedang. Jadi seolah-olah ya mereka harus melampaui orang yang pakai pedang sama pakai tombak. Gitu. Kalau gue ngelihatnya mereka tuh representasi dari sayap kiri, sayap kanannya Nika gitu, kesana ininya. Jadinya persis lah. Nah, soal senjata-senjata tadi juga kita udah coba ngerangkum. Ini ngambil dari internet juga gambarnya. Senjata-senjata yang udah pernah muncul nih. Berikut yang ada nama dan yang gak ada namanya. Senjata utamanya kan gak ada namanya tuh yang tengah. Sisanya udah nih Fragarak yang tadi kita udah lihat. Bohu yang di chapter sebelumnya. Xingtian juga ada di chapter tadi. Nah, Gram kita ngambil Gramnya dari chapter yang terbaru. Soalnya Gram yang sebelumnya tuh beda bentuknya. Iya. Lebih kayak nggak ada duri-durinya. Nggak ada duri-durinya dan gagangnya panjang kayak gagang tombaknya si Im sama. Gue ngelihat. Jadi gue pikir itu tuh kayak semacam Naginata atau two-handed blade gitu, dual blade gitu loh. Iya. Gue pikir gitu. Terus itu ada Nemesis yang bentuknya mirip pedang Mihawk, Longinus nih. Yang kanan nggak tahu lah bentuknya, belum tentu trident. Emang yang kita udah lihat sih dari si ininya si Killing Hub kayak gitu ya, satu bilanya. Terus Stigma terakhir yang nembus dadanya Loki. Ya Stigma yang paling nggak jelas sih, lebih kayak energi soalnya waktu itu kan emang dari apinya ya ini ya. Nah yang menarik dari semua ini tuh Oda tuh nggak ada pattern yang jelas dalam menamai pedang-pedangnya ini, senjata-senjatanya kayak ini. random aja gitu ya. Kayak random, yang pasti memang semuanya dari mitologi, tapi nggak semuanya dari tokoh katakanlah dari nama pedang. Enggak, yang nama pedang ya tadi Fragarak itu benar nama pedang. Terus Muramasa benar itu nama pedang, atau enggak ya mungkin nama pembuatnya bisa ke orang juga. Tapi yang lain kan bukan. Bohu itu nama konsep, bukan nama pedang. Longinus Tohu juga. Longinus ya nama sebenarnya nama orangnya, cuman kalau di dalam game, di dalam ini udah sering dipakai jadi nama senjatanya, Spear of Longinus gitu. Nemesis nama Dewi, Goddess Nemesis. Terus tadi siapa lagi? Gram nama pedang juga sih. Gram nama pedangnya Sigurd, kalau nggak salah yang ngalahin Fafnir. Hero yang ngalahin Fafnir pakai pedangnya Gram gitu. Xingtian bukan nama pedang, Xingtian nama ini, nama karakternya, nama dewanya, dewa tanpa kepala. Yang gitu tadi kan. itu ya. Terus Stigma juga nama konsep, bukan nama ini. Stigma tuh dari stigmata, ya luka yang di ininya Yesus waktu habis di kayu salib kan, habis itu dia bangkit lagi ya ada bekas ininya, bekas pakunya. Itu tuh stigmata, nama lobangnya kan gitu. Jadi tanda lah gitu, stigma tuh tanda, pertanda bisa dibilang kayak gitu. Jadi apa ya? Nggak ada pattern yang jelas sih menurut gua. Tohu gitu-gitu juga nggak ada. Beberapa sebagian besar memang nama senjata. Betul. Jadi kalau kita diminta kayak nebak nih senjata-senjata berikutnya, kayaknya belum tertebak. Masih agak susah. Senjata legendaris mungkin masih banyak ya, kayak Balmung misalnya kan. Ya kayak kita bilang juga sebelumnya kayak Kusanagi, Kusanagi gitu. Itu emang nama senjata. Jadi bisa masuk, tapi ya itu kadang Oda nggak ngambil dari nama senjata. Betul. Bisa aja dari konsep kayak tadi yang Tohu Wabohu itu kan konsep, itu nggak ada ininya. Betul. Itu kekosongan yang terjadi sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatunya gitu. Betul. Di ini Ibrani. Betul. Sama terakhir juga kan si Sommer juga bilang bahwa pedang-pedang ini adalah pedang-pedang yang diwariskan. Tapi di sini gue agak nangkapnya agak berbeda gitu kok. Gue khawatirnya ini diwariskan ke keluarga itu. Coba boleh dilihat lagi nggak ininya? Dia kan bilangnya pedang yang diwariskan di klan Shepard. Jadi kayak seolah-olah tuh bukan mereka pemilik aslinya nggak sih kok? Iya memang bukan mereka. Jadi kayaknya pemilik aslinya adalah 19 raja yang dulu di ini. Jadi pedangnya yang ditancepin di situ. Tapi ini diwariskan ke klan tersebut. Kayaknya bukan itu mungkin. Coba kalau ada terjemahan bahasa Inggrisnya nggak? Boleh. Ya bahasa Inggrisnya apa bisa? Kadang-kadang bisa beda konteks sedikit sih. Mungkin pusaka tiap keluarga gitu, bukan diwarisin barangnya, tapi ya emang ini pusaka keluarganya masing-masing. Kayak pedang-pedang terkenal di Jepang, setahu gue tuh
Kayak gitu. Jadi diwarisin di keluarga-keluarga ini tertentu. Kalau memang moyangnya mereka samurai, biasanya tuh punya pedang keluarga itu. Dan itu diwarisin dari rumah-rumah ininya gitu. From the Shepherd family tuh. Ini cuman gini doang kalau yang dari bahasa Inggrisnya kan. Nah, yang Longinus yang ini has been passed down through the Rimoshifu family gitu. Jadi pokoknya senjata keluarga mereka, senjata pusaka keluarga mereka. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa ini memang pusaka, maksudnya emang Semacam kayak turunan, bukan yang dikasih untuk keluarga itu. Kalau menurut gua gini, jadi itu tuh emang senjata pusaka keluarga itu, tapi nggak boleh sembarangan orang pakai. Adanya di throne room, tapi bisa diakses sama Im Sama lewat omennya, gitu. Dan karena omennya dikasihin ke si Shepard sama si Killingham, mereka juga bisa akses jadinya ke senjata-senjata itu. Tapi bukan berarti semua keluarga Rimoshifu boleh pakai seenaknya, gitu. Senjata aslinya mungkin menurut gua sih tetap ada di throne room. Tapi itu tadi juga pertanyaan gue. Berarti ini tidak mengurangi senjata di throne room kan? Kalau dia keluar, nah itu gue masih belum tahu. ya kan? Bisa aja Apakah ini semacam benar-benar portal. fisiknya? Jadi yang di sana tuh hilang, atau ini cuma kayak duplikasi aja gitu? Ah itu dia. Kalau jadi kemungkinannya dua. Kalau gue kayaknya lebih condong ke kemungkinan yang kedua. Kalau kemungkinan yang pertama adalah senjata ini tuh fisiknya diambil. Jadi omennya semacam portal. Kayak cuma teleport. Jadi gitu. kayak kantong ajaib Iya, gitu, diambilin doang, diambil betul. lagi di ininya. Yang kedua adalah yang diambil itu justru kayak bukan properti apa ya, kekuatannya. Kekuatan dari senjata itu, katakanlah kayak tadi Bohu misalnya bisa ngisep jiwa atau energi seseorang gitu, energi kehidupan. Nah, jadi begitu diambil, yang diambil adalah kemampuan buat ngisep jiwa atau energi seseorang itu. Gitu. Jadi dan bentuknya ya bisa menyerupain apa aja. Makanya tadi si Shepard gramnya beda sama gram yang dipunyain Im Sama. Karena gram yang dipunyain Im Sama mungkin bentuknya menyesuaikan pedangnya Im Sama sendiri, yang mana kita tahu pedangnya berupa tombak gitu. Sementara kalau yang punyanya Shepard, gramnya ada gagang ini, ada duri-durinya. Iya. Lebih mirip lah gitu, lebih Itu mirip yang aslinya. tadi bikin gua ragu itu karena pedangnya Im Sama yang dipegang sama Sommer tuh beda. Gitu. Khawatirnya ini kayak cuma diwariskan. Misalnya keluarga gua mewariskan ke keluarga Kostif aja gitu jatuhnya. Jadinya ada duri-durinya gitu-gitu kan. Iya. Ternyata mungkin ya memang gitu yang kedua sih. gitu. Jadi bisa diinin dari lewat omennya tuh ngambil semacam kemampuannya aja. Kurang lebih kayak duplikasi juga ya jatuhnya. Kayak diduplikasi gitu. Jadi bisa aja nanti pas lagi dipakai Sommers tetap bisa dipakai Im Sama karena dia yang punya omen aslinya mungkin seperti itu. Iya. Jadi kalau dengan kayak gini kita bisa lihat juga ya ada ternyata pedang-pedang itu diwariskan sama keluarga-keluarga tertentu ya. Karena yang kita tahu sekarang kalau nggak salah tuh baru berapa belas ya? Belum semua kan? Belum. Ada keluarga-keluarga itu. Ada keluarga-keluarga yang masih belum ketahuan kekuatannya ataupun senjatanya apa gitu dari kerajaan mana. Gue malah pas ini keluar mikirnya Mihawk itu bukan anak yang sama. Mihawk itu salah satu anak keluarga. Yang Nemesis. Iya, Nemesis. Keluarga pemilik Nemesis. Bener. Harusnya gue mikirnya gitu ke sana. Mungkin itu. Jadi keluarga pemilik Nemesis semacam keluarga yang punya teknik berpedang, makanya tekniknya sama. Sama yang dipakai sama yang kayak gitu tuh. Betul. Gitu. Jadi bisa jadi Mihawk ini kayak Doflamingo nggak sih jatuhnya kok? Bisa jadi. Jadi orang yang ya udah memutuskan untuk jadi bajak laut. Bisa jadi leluhurnya ya turun ke bumi, ke bawah lah gitu dari melepas statusnya sebagai Tenryubito di zaman dulu mungkin. Tapi yang punya kemampuan pedang sama, punya pedang yang kurang lebih sama juga gitu. Sama ada satu orang lagi yang gue curiga kok. Apa tuh? Gue khawatirnya Gaban ini Tenryubito kok. Kenapa? Soalnya dia punya bukan ini mungkin ya agak terlalu ngaco aja, cuma karena dia pegang kapak aja. Dan dia nepis kapak juga. Nepis Xingtiannya si Im Sama ya. Gue khawatir soalnya kan kayak dia dari keluarga yang pemilik Xingtian ini gitu maksudnya. Iya, gue khawatirnya dia ini Tenryubito ini juga nih. Salah satu keluarga karena kan ada beberapa keluarga yang belum ketahuan juga kan. Siapa tahu mungkin Oda ada menyimpan beberapa keluarga untuk memang merahasiakan mungkin gitu ya. Yang kalau ngomongin kapak sebenarnya gue lebih tertarik ini sih kata-katanya Im Sama sebelum ini yang dia bilang apa senjata yang memulai segalanya. Coba lihat atasnya senjata yang telah menciptakan dunia ini tuh. Jadi entah itu maksudnya Xingtiannya sendiri, apa semuanya gitu senjata-senjata
19 senjata itu gitu. Itu nggak tahu merujuk kemana. Menurut gue sih semuanya sih kok, karena udah dipakai 2, ini juga 1. Soalnya tapi kayak ini dia tuh, bilang ini pas finishing sih ya. Kau akan mati oleh senjata yang telah menciptakan dunia. Jadi kesannya yang bakal ngebunuh ya Xingtian ini yang bakal ngebunuh gitu. Jadi dan itu senjata yang menciptakan dunia ini. Apakah kemampuannya menciptakan sesuatu? Pas dia megang ini juga kayak ini seolah-olah senjatanya sangat powerful gitu ya. Dia langsung pede aja gitu. Ya udah lu bakal mati. Sayang sekali gitu. Sungguh disesalkan kau akan mati sama ini. Karena ini udah keluar nih Xingtiannya kayak ultinya udah keluar benar. Semacam kayak gitu. Tapi di Throne Room gue juga lihat ada kapak itu. Ada. Kalau kalian lihat perhatiin coba mungkin ada panelnya nggak bisa di ini yang 19 pedang di ini Throne di Throne Room. Kayaknya ada deh dulu. Nah ini ada itu tuh kapak tuh. Belakangnya tuh ada kapak. Itu tuh ada kapak tuh di kiri di tuh. Zoom tuh. Nah, itu kapak tuh. Di dekat kata-kata jreng itu tuh ada kapak 1 tuh. Iya. Satu-satunya senjata yang berbeda. Ada 2. Ada 2 kapaknya. Satu lagi ada di sebelah kiri, yang satu lagi di sebelah kanan. Iya. Iya, soalnya gue kenapa curiga sama Gaban. Gaban ini salah satu orang yang senjatanya beda sendiri gitu kok. Dan jarang ada yang pakai kapak. Jarang dan hampir nggak ada deh. Kok ingat lagi nggak ada nggak orang pakai kapak di Morgan? Beda dong. Kan tangannya kapak. Iya beda dong Pak. Jarang sih memang. Ya kan? Kapak tuh Morgan yang gue inget. Terus Bagi waktu pernah itu pakai kapak. Di grup Opimol gue sempat lihat juga ternyata waktu main Devi Back Fight si Sebek itu pakai kapak. Ada Zebek sempat pakai gitu. kapak nah, di ininya. Gue baru ngajak. Oh ternyata Sebek tuh pernah pakai kapak gitu. Tapi sejauh ini yang pakai kapak tuh cuma Gaban doang. Enggak, Silver X Kyo. Oh iya. Ada beberapa sih sebenarnya. Cuman mungkin bukan yang ini ya. Lebih banyak pendekar pedang sebenarnya, lebih banyak yang pakai pedang. Berarti yang pakai kapak tuh terpatahkan dong. Iya, Silver X Kyo ada, Morgan ada, Bagi sempat pakai kapak yang gue inget. Terus siapa lagi ya? Ya Raksasa, Hajrudin, Dori. Oh iya, berarti ya Brogi, Brogi yang pakai kapak, Dori yang pakai ini kan. Karena menurut gue kenapa kayak kebetulan aja gitu saat dia pakai Xingtian ini Gaban yang ngalangin gitu. Ya nggak ada lagi yang bisa ngalangin dia soalnya pada saat itu. Tapi dari panel ini juga kayak gue merasa, aduh ada yang mati nih kayaknya nih. Iya. Entah Gaban atau Hajrudin. Iya, gue sih ngelihat senyum akhirnya si Gaban tuh kayak senyum yang dia udah pasrah sih, dia tahu nih gue bakal mati di sini sih, tapi gue rela lah gitu, udah gue pertaruhkan semuanya buat ini. Soalnya dia ngelawan Raja Dunia kan, dia udah tahu Raja Dunia soal keberadaan Raja Dunia dan sekuat apa dia tuh dia udah tahu gitu. Senyumnya kayak senyum percaya diri, tapi yang udah pasrah gitu menghadapi kematian. Nah, itu sebenarnya ada beberapa ini teori lagi prediksi buat di next chapternya kalau mereka bertarung sih, Kalau menurut gue Zoro sama Sanji belum tentu bisa menang. Iya, Zoro aja terpojok loh. Kalau dengan kondisi kayak gini ya, maksudnya itu tuh tadi salah satu serangan terkuat Zoro kan itu tuh. Iya. Bisa ditangkis sama Somers yang udah power up. Iya. Dan cara mengalahkan mereka itu kan harus pakai Hao. Zoro belum belajar. Sanji belum aktifin gitu. Jadi chance mereka buat ngalahin para God's Knight ini jujur jadi agak sulit nih. Kalah telak. Kayaknya justru kalah telak sih. Kita berarti revisi omongan kita kemarin. Soalnya kita nggak tahu pada akhirnya ternyata Somers sama Killingham bisa akses pedang-pedang itu gitu loh. Omen tuh sepowerful itu gitu. Selain ngasih kekuatan, ngasih pedang senjata juga gitu. Dan senjatanya punya kekuatan lagi. Iya. Jadi makin powerful mereka. Makanya feeling gue sih jadinya apa ya, kayaknya bisa jadi yang bisa bikin Im sama mundur ya waktu doang. Untuk saat ini ya. Iya. Mengulur waktu. Gue merevisi teori kita kemarin yang bahwa ini harus defense ya untuk bertahan. Bagaimana caranya Luffy bertahan dengan cara seperti ini? Mengulur waktu aja deh. Siapapun deh, pokoknya jangan sampai ada yang mati ya, ulur waktu aja, saling lawan-lawanan gitu. Kecuali kalau teori yang tadi benar, yang Luffy bakal dapat power up dari pohon Adamnya. Gitu. Itu tapi ya itu masih terlalu jauh lah, kita nggak tahu. Itu ada teori juga yang soal pohon Adam itu kok. Soal si Im Sama ini. Kenapa dia benar-benar kayak mau matiin buat Luffy nih? Katanya ada teori bahwa Im Sama ini sengaja kayak ingin bikin Luffy benar-benar sekarat hampir mati itu untuk men-trigger Joy Boy-nya. Oh, iya. Soalnya kan waktu
waktu Luffy bisa bangkitin Gear 5 ini kan dia udah mati. Kayak udah Sekarat sakaratul lah. maut udah sekarat banget Iya, baru dia iya, bisa iya. bangkitin Gear 5. Berkali-kali lagi. Ini tuh kayak mengulang pattern yang sama sehingga Im sama tuh kayak ayo Joy Boy keluar lo, Joy Boy yang sebenarnya keluar dah gitu. Mancing biar Joy Boy-nya keluar. Iya. Makanya dia siksa kayak gitu kan, satu-satu pedangnya ditusuk-tusukin. Iya bener. Kayak Make seolah-olah sense. tuh kayak pengen nge-trigger Joy Boy-nya keluar gitu. Bener-bener. Dan Im sama sendiri di chapter sebelumnya kan bilang ini masih jauh dari Joy Boy. Lu mah bukan Joy Boy gitu. Iya. Terlalu lemah buat dibilang Iya. Joy Boy si Luffy nih. Sama gue ada teori lagi mungkin terakhir ya mungkin kayak gue merasa sebenarnya Im sama ini sama Joy Boy ini kan ada yang berteori mereka temenan kan. Im sama ini men-trigger Joy Boy ini mencari Joy Boy kayak Luffy ini pantas gak sih? Kayak dia menguji. Oh. Dia ini pantas gak sih jadi Joy Boy untuk bisa mungkin melindungi dunia kah atau apa gitu. Karena sebenarnya musuh utamanya tuh ya seperti yang mungkin kita ketahui mungkin si Sebek. Sebek dan si Tits keturunannya Tits lah gitu. Berarti Im sama diem-diem baik gitu ini. Iya, kayak kurang lebih dia tuh kayak untuk kayak menguji nih Joy Boy yang asli nih reinkarnasi Joy Boy ini udah bener belum sih? Kayak dia udah pantas belum sih gitu. Tapi kayaknya terlalu ini gak sih? Soalnya maksudnya gini, Tenryubito dan lain-lain kesannya kayak udah jahat banget gitu dari kelakuannya. Kalau Im samanya tiba-tiba baik gitu kayak agak aneh gak sih? Kalau emang dia baik, kenapa dia membiarkan pemerintah dunia seperti itu? Apakah dia dibohongi bawahannya? Masa dikasih laporan palsu terus gitu laporan kan? Palsu. Jadi taunya yang baik-baik aja sebagai atasan, sebagai pemimpin. Kayaknya enggak deh. Jadi harusnya ya, kecuali kalau itu kan kejadian negeri lain. Kalau ini harusnya sih Im sama ya jahat karena dia tahu kelakuan Gorosei kayak gimana, Tenryubito kayak gimana, sikapnya terhadap dunia kayak gimana. Tapi itu salah satu hal yang nge-trigger untuk Luffy akan fight sama Tits di terakhir sih kok. Salah satu hal yang bikin nge-trigger gitu. Jadinya sebenarnya mungkin ya Im sama ini nge-trigger Joy Boy-nya dengan cara lain, jahat aja gitu. Tapi sebenarnya maksudnya untuk cari penerus Joy Boy-nya lah gitu. Soalnya sejauh ini yang kita lihat Im samanya tuh terlalu temenan banget sama Joy Boy-nya gitu loh. Kayak yang diingetin flashback-nya terus. Tapi kan dia sempat marah yang pas inget ini Joy Boy. Itu maksudmu Joy Boy ya, terus ngamuk gitu. Iya kayak melampiaskan emosi aja nggak sih, kayak ya nggak tahu lah ya, mungkin kayak antar temen aja kayak ada gitu. dendam yang belum tertuntaskan gitu ya. Ya nggak tahu sih, menarik sih. Coba menurut kalian gimana guys tentang teori itu? Apakah benar? Soalnya ya kalau secara cocok logi masih ada make sense-nya, masih masuk juga gitu. Polanya untuk men-trigger fight akhir Luffy Tits gitu. Soalnya kalau memang dia sebenci itu dan memang mau dimusnahin, kenapa harus dipakai main gitu? Udah bunuh aja sih dari awal. Orang perbedaan kekuatannya sejauh itu. Iya, dipakai main. Iya kan, dia tes pedangnya satu-satu flexing. Abis ini apa ya? Oh, Fragara. Kayak abis ini apa ya? Oh, Cynthia. Ibarat lu level 99 kayak mau nyiksa level 50 ya. Iya kan, jadi aja kayak gitu. Ngapain coba digacha senjatanya satu-satu? Flexing bang. Flexing ya. Kelihatannya makanya powernya masih jauh sih. Tapi ya itu yang mungkin yang teori yang paling gue suka juga salah satunya itu Luffy akan bisa dengan dia digabungin sama pohon Adam itu mungkin bisa ada voice of semacam all power things up gitu ya. Jadi power bisa komunikasi dan power up jadinya mengetahui tentang Joy Boy dan Void Century. Ya, gue juga setuju sih kalau teori itu, semoga itu kejadian karena itu ya jalan keluar yang paling make sense selain abis waktu gitu. Selain kekuatannya Im sama abis waktu, ya itu power up dari pohon Adam bisa jadi solusinya. Tapi kok pernah denger yang apa Odin yang ditusuk ke Yggdrasil ya? Gue lupa deh itunya. Odin. Pokoknya akhirnya mereka bisa gabungan akhirnya gitu. Nge-fuse gitu ya. Nggak nge-fuse sih. Bukan, jadi lebih dapat energi dari Yggdrasilnya. Gitu. Oh nggak salah. Tapi ya, satu ini kan Odin kan, bener kan? Masih satu masih satu mitologi sih harusnya. Odin, Raja para dewa.
Ya mungkin itu dulu dah buat chapter kali ini, buat Banyak banget teman-teman teori di chapter ini. Banyak banget itu pedang-pedang, nanti kita bisa rangkum lebih jelas lagi nanti biar kita bisa menebak-nebak kekuatan sisanya ada berapa. Ini bakal jadi pedangnya siapa? Tapi Mihawk kayaknya iya sih itu salah satu. Total yang udah disebut udah berapa ya? 10. Coba gue ini dulu sebelum beres. Keluarganya. Pedangnya Nemesis, Gram, Stigma, belum nyampe deh 10 deh. Bohu, Longinus, Muramasa, Tohu, apa lagi ya tadi? Fragarak, Xingtian, 9, hampir 10. Hampir 10 berarti. Masih harus ada setengahnya lagi. Iya, makanya. Tapi yang gue penasaran ini juga gue belum Longinus 10 ya? Longinus tadi belum disebut ya? Udah ya. Sama satu yang gue penasaran kok, kekuatan pedangnya Nefertari. Kenapa dia ngincer Vivi? Mungkin Nefertari itu nggak ada pedangnya. Enggak, maksudnya kan 19. Kekuatan harusnya yang ke-20. Nefertari kan mereka memang nggak joinan. Iya, nggak joinan. Makanya pedangnya Nefertari harusnya masih ada di tangan yang gue penasaran pedangnya mungkin Im Sama tuh ngincer Vivi itu untuk biar dapat mungkin kekuatannya mungkin sejauh ini tuh baru 95% gitu loh. Ya. Nah, ini ngincar senjata Nefertari itu yang jadi 100% pelengkapnya gitu. Benar, make sense. Nah itu make sense. Gimana Cancil? Ada teori apa nih? Senjatanya Nefertari apa nih? Senjatanya Vivi apa ya kalau Nefertari? Benar. Soalnya senjata Nefertari harusnya nggak ada kan 19. Iya. Ada beberapa yang bilang di Flower Room itu senjatanya Nefertari. Kayaknya itu senjatanya Im Samanya sendiri. Iya, senjata Im Samanya sendiri. Gitu. Dari klan Nerona. Sama gue berpikir karena ini kan senjatanya dari keluarga-keluarga kerajaan kuno gitu kok ya. Apa kabarnya keluarga-keluarga yang tidak join? Elbaf gimana? Apakah mereka punya senjata kuno juga? Iya. Ya harusnya Ragnir ini. Jangan-jangan ya mungkin. Makanya senjata-senjata kuno, bukan kuno sih sebutannya, senjata pusaka ini ya mungkin seperti Ragnir gitu di Elbaf. Jadi memang punya kekuatan-kekuatan sesuatu yang kita masih belum tahu ya. Kayak tadi bisa nyisap energi kehidupan dan lain sebagainya gitu. Karena di pusaka mereka pasti ada sesuatunya lah gitu. Iya, apa kabar keluarga yang tidak join gitu ya? Pasti ada juga sih harusnya. Keluarga Don Quixote harusnya ada. Cuman nggak tahu apa. Wah, nanti kita penasaran ya. Gitu. Iya, dan Im Sama juga nggak nyebutin kan ini dari keluarga mana yang so far yang baru ketahuin cuma yang Shepherd sama Timo Shifu aja. Sisanya masih belum tahu. Nama Nemesis kita pokoknya keluarga Drakul nggak ada deh kayaknya nama ini Tenryubito. Ya tapi nanti kita lihat lah. Mungkin next episode kita coba bahas lebih dalam soal teori burung beo tadi. Sama mungkin kita juga coba bikin nanti satu episode khusus buat bahas kemampuannya Im Sama nih sama senjata-senjatanya. Soalnya 19 menarik banget. Kan gitu. Agak sulit juga tapi untuk mencocok logikan senjata ini cocoknya untuk keluarga ini gitu. Karena kita belum tahu semua senjatanya, baru setengahnya. Nanti kita bedah di episode itu. Oke, rasanya cukup sih buat episode kali ini. Total mungkin kita ngasih skor berapa ya? Menurut lu berapa? Ini gila sih, ini 9/10 sih gue. Sama, gue juga 9/10. Ini bagus. Ada beberapa yang kurang tapi overall oke sih gitu. Sama yang itu tadi yang gua kurang seraknya itu yang Oda suka ngegantungin kata-kata itu. Cuma tadi sih terjawab ya, akhirnya tidak digantungin doang. Selalu ya nggak ngegantungin kayak yang beberapa ini sebelumnya kan ada beberapa yang kepotong. Yang kemarin tuh kepotong benar-benar digantung. Gak ada lagi, gak ada lanjutannya. Kalau ini ada, untungnya ada gitu. Oke. Mungkin itu dulu buat bedah chapter kali ini. Thank you banget guys buat yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa di like and subscribe channel Obsession Media ini. Dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.